Oke, Bapak Ibu semua, bagi rekan-rekan di DPP mungkin yang mau mengundang partisipan ataupun anggotanya kami persilahkan karena kami akan mulai 1 menit lagi. Dan adapun meeting hari ini terrecord, jadi nanti Bapak Ibu semua juga bisa melihat recordingnya dan akan dikirimkan ke hanya peserta yang menghadiri. Baik, tanpa lebih panjang lagi, waktu dan tempat saya persilahkan terlebih dahulu ke Mas Andri. Mas Andri, silahkan. Oke, Bapak Ibu, ternyata memang namanya manusia ada yang kekurangan ya. Jadi saya kira akan dibuka terlebih dahulu oleh Mas Andri, tapi langsung saya. Jadi selamat datang, selamat bergabung ke kegiatan hari ini. Kita akan melakukan sosialisasi Bapak Ibu semua terkait kegiatan Indonesia Skills Week. Sebelumnya, undangan ini memang tidak dibuka untuk seluruhnya. Kami hanya mengundang lembaga pelatihan yang sudah menjadi mitra kami di Kartu Prakerja Skema Normal dan juga hanya asosiasi-asosiasi tertentu yang memang kami harapkan dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam meningkatkan ekosistem Kartu Prakerja. Saya mau minta izin waktunya. Oke, jadi saya mau cerita dulu nih rekan-rekan tentang Indonesia Skills Week. Indonesia Skills Week ini merupakan salah satu program turunan dari Prakerja, di mana event ini merupakan event bi-monthly ataupun event 2 bulanan, di mana alumni prakerja, mahasiswa, dan juga masyarakat umum itu bisa mengakses pelatihan Bapak Ibu secara mudah, gratis, dan diskon besar. Nah, ISW yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ini merupakan Indonesia Skills Week yang ketiga, Bapak Ibu semua, di mana kami sudah melaksanakan di bulan Juni, lalu kami juga sudah melaksanakan di bulan Agustus dengan 292 pelatihan, dan di bulan Oktober ini kami berharap Bapak Ibu rekan-rekan di bawah naungan HILSI bisa bergabung menjadi mitra lembaga pelatihan. Nah, mungkin saya menambahkan cerita saya juga. Jadi, Bapak Ibu, target peserta Indonesia Skills Week itu seperti rekan-rekan ketahui, saat ini di Indonesia itu ada sekitar 146,62 juta angkatan kerja. Dan Kartu Prakerja itu sudah membantu kurang lebih 16,4 juta penerima Kartu Prakerja di skema Bansos dan juga 1 juta penerima gitu kan. Jadi masih ada banyak banget nih Bapak Ibu sebenarnya angkatan kerja yang belum tergapai ataupun belum terangkul oleh kegiatan dari pelatihan ini. Dan Indonesia Skills Week itu hadir untuk mengisi kekosongan baik itu untuk alumni Kartu Prakerja, untuk mereka yang tadinya penerima bansos, mereka yang tadinya di blacklist dari Kartu Prakerja seperti mahasiswa, TNI, ASN, ataupun aparat desa, serta masyarakat umum, Bapak Ibu semua. Dan pastinya nanti mereka yang mau mengakses pelatihan Bapak Ibu yang tergabung sebagai mitra, itu juga tetap harus memiliki akun prakerja. Oke. Nah, di sini saya mau ngasih tahu juga bahwa apa sih sebenarnya tujuan dan juga keunggulan dari Indonesia Skills Week dan kenapa Bapak Ibu semua kami harapkan hadir menjadi mitra lembaga pelatihan di Indonesia Skills Week. Tujuan besar kami adalah mendorong kesinambungan program Kartu Prakerja Beyond 2024. Jadi setelah 2024 kami berharap blueprint ataupun modul prakerja ini tetap terus berjalan dan kita tetap terus menjunjung tinggi I am a lifelong learner dengan memastikan tetap terbukanya akses peningkatan kompetensi bagi masyarakat dalam jumlah yang besar. Adapun tujuan turunannya adalah kami berharap bisa merangkul berbagai macam stakeholder yang strategis dalam program Kartu Prakerja sebagai bagian dari Guardian Angel nih, Bapak Ibu semua. Dan kami juga berharap mendorong terbangunnya budaya lifelong learning. Dan keunggulan dari uh,
Program Indonesia Skills Week ini adalah kami mengandalkan kekuatan mitra yang sudah tergabung dalam ekosistem. Jadi rekan-rekan yang saat ini sedang berproses gitu kan untuk persiapan di 2024, yuk mari coba dulu nih environment-nya prakerja itu seperti apa sih, lingkungannya prakerja itu seperti apa sih, sedinamis apa, dan juga pastinya keunggulan dari Indonesia Skills Week itu banyaknya ragam dan juga jumlah pelatihan. Kami juga berharap dengan adanya Indonesia Skills Week itu adanya perluasan dan kemudahan akses angkatan kerja, Bapak Ibu semua. Serta waktunya yang memang terbatas dan juga periodik, jadi ada urgensinya ya Bapak Ibu semua. Peserta nih rasanya pengen buru-buru daftar karena memang tidak dibuka lama gitu kan. Dan kami juga berharap mulai Indonesia untuk belajar tanpa harus mengharapkan insentif ataupun uang. Oke, saya mau ngecek sebentar Mbak Agi, suara saya aman nggak? Karena barusan internetnya unstable. Oke, baik. Eh, saya izin lanjut, Bapak Ibu. Sampai sini suara saya apakah masih terdengar baik di rekan-rekan semua? Kalau iya boleh dimasukkan di chat box ya. Oke, baik dari Riau International College. Sip. Kalau gitu saya izin lanjut ya Bapak Ibu semua. Dan kenapa perlu bergabung dalam Indonesia Skills Week atau kami singkat ISW, di mana pastinya data pendaftar kartu prakerja yang lebih dari 50 juta ini ditargetkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat angkanya sudah ada 50 juta pendaftar yang sudah menerima manfaat itu sebesar 16 juta, berarti masih ada sekitar 34 juta lagi nih potensi peserta yang bisa Bapak Ibu raih. Adanya juga potensi penambahan pendaftar baru itu semakin besar pastinya setiap bulannya ataupun setiap pembukaan batch-nya, serta Bapak Ibu pastinya akan mempunyai akses produk ke mitra yang lebih luas. Bapak Ibu bisa mengicip nih kalau saya bilang gitu ya tentang ekosistemnya prakerja. Adapun di sini yang sebenarnya menjadi menurut saya paling unique selling point ataupun nilai jual paling tinggi itu pastinya penguatan network Bapak Ibu semua. Karena di sini Bapak Ibu akan bertemu berbagai macam stakeholder untuk mengembangkan bisnis. Bapak Ibu juga bisa belajar nih dari sesama lembaga pelatihan gimana sih sebenarnya menjalankan pelatihan yang baik. Oke, saya izin lanjut lagi. Oke, sebentar ya. Oke, kita izin lanjut lagi ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini dari kami, tim PMO Kartu Prakerja, pastinya akan ada timbal balik ataupun komitmen yang kami tawarkan untuk kegiatan ini, Bapak Ibu semua. Di mana kami akan membantu secara saluran komunikasi, di mana komunikasi antara mitra dengan PMO itu kami akan mempermudah dengan membuat WhatsApp group. Mungkin kalau Bapak Ibu selama ini bertemu program pemerintah yang jelimet gitu ya, atau yang susah nih saya harus hubungin kemana. Nah, tenang aja, Prakerja itu hadir, kita ada di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa reach out ke kami, bisa berkomunikasi langsung dengan PMO untuk membahas Indonesia Skills Week. Adapun kami juga sudah berkomitmen untuk sedia melayani inquiries ataupun pertanyaan-pertanyaan dari mitra. Dan untuk pelaksanaan sistem dan juga tata laksananya, Bapak Ibu, nanti dari kami akan mengirimkan dokumen tentang FAQ ataupun pertanyaan yang paling banyak muncul bagaimana menjadi mitra Indonesia Skills Week, apa saja keuntungannya, prosesnya seperti apa, itu akan kami kirimkan di chat box. Adapun kami juga sudah menyiapkan panduan untuk rekan-rekan yang berpotensi menjadi mitra, karena sekali lagi saya tegaskan tidak semua lembaga pelatihan itu kami undang untuk menjadi mitra Indonesia Skills Week, di mana memang hanya lembaga pelatihan di skema normal dan hanya beberapa asosiasi yang kami pilih untuk bisa masuk karena kami yakin asosiasi-asosiasi tersebut memiliki standarisasi yang bisa dipercaya dan juga bisa dipegang. Oke, saya izin lanjut lagi. Nah, untuk kriteria umumnya, biasanya pertanyaannya produk pelatihannya seperti apa sih Mbak gitu kan, harus sedetail apa sih? Yang pastinya kalau Bapak Ibu semua sudah menjadi mitra dalam ekosistem prakerja, pelatihan yang diajukan ke Indonesia Skills Week bukanlah pelatihan yang diberikan di skema normal program Kartu Prakerja.
Pelatihan tersebut juga sudah pernah tayang atau sudah pernah listing dan dijual di pasar. Cara pembuktiannya, Bapak Ibu tinggal mencantumkan linknya ya. Pelatihan tersebut misalnya bisa dibeli di mana, atau memang mungkin ada beritanya, dan juga link-link pembuktian lainnya. Adapun pelatihan yang Bapak Ibu masukkan ke dalam Indonesia Skills Week itu harus mempunyai formative assessment, atau seminimal mungkin adanya pretest dan juga post-test. Nantinya, pelatihan tersebut harus memiliki sertifikat pelatihan ya, Bapak Ibu semua. Dan pastinya harga pelatihan yang ditawarkan saat periode Indonesia Skills Week ini harus lebih rendah dan tidak boleh sama dengan harga yang ditawarkan di pasar. Pesertanya pun juga tidak kami batasi dalam mengambil jumlah pelatihan selama voucher pelatihan tersebut memang masih tersedia. Bapak Ibu, kalau ada yang memiliki pertanyaan, silakan cantumkan di chat box. Nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Andre, Mas Aksa, ataupun juga Mas Arif ya. Oke, nah untuk kriteria khusus produk pelatihan ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adanya pelatihan gratis di ISW. Modanya itu harus sinkronus dengan minimal 1,5 jam dan jangka waktu penyelesaiannya adalah 1 bulan, Bapak Ibu semua. Untuk pelatihan gratis itu modenya juga tetap sama, masih asinkronus Bapak Ibu. Pelatihannya minimal 1,5 jam dengan jangka waktu penyelesaian yang sama seperti pelatihan gratis. Dan untuk pelatihan yang murah nih Bapak Ibu, jadi pastikan Bapak Ibu mau milih dulu ya, kira-kira mau masukin pelatihan yang mana. Untuk pelatihan yang murah, modenya itu asinkronus dengan pelatihan minimal itu adalah 5 jam. Dan harga pelatihan berlaku single rate selama proses Indonesia Skills Week. Adapun harga pelatihan ditawarkan ke pasar tidak boleh lebih mahal daripada saat pelaksanaan Indonesia Skills Week. Dan untuk pelatihan diskon besar ini yang paling kanan Bapak Ibu, modenya juga asinkronus dengan durasi pelatihannya adalah 5 jam. Tolong dibedain antara minimal 5 jam dan juga 5 jam. Dan harga pelatihan adalah diskon minimal 50% dari harga pasar. Bapak Ibu semua. Diskon yang ditawarkan lagi-lagi juga masih harus dalam periode Indonesia Skills Week. Sampai sini, apakah saya boleh minta tolong bantuan Bapak Ibu semua untuk nge-screen capture dulu layar handphone ataupun layar laptop yang Bapak Ibu gunakan, dan kalau sudah silahkan respon kami di chat sudah melakukan screen capture. Karena takutnya nanti Bapak Ibu ada yang kelupaan, terus ternyata tertarik, nggak sempat bagi-bagi informasi gitu kan. Nah, jadi saya mau minta bantuan rekan-rekan semua untuk yang saat ini online nih mendengarkan saya untuk screen capture di handphone ataupun di device-nya. Kalau sudah di screen capture, boleh nyatakan sudah di kolom chat box. Oke, so far kalau saya lihat dari notifikasinya baru 7 ya yang screen capture, baru 8. Saya doain teman-teman yang tergabung ke YSW yang belum masuk skema normal tahun depan jadi mitra. Jadi udah bisa mulai ngetes nih kira-kira seperti apa sih ekosistem kartu prakerja. Oke, kita boleh izin pindah rekan-rekan semua. Sepertinya sudah mulai bertambah nih yang screen capture. Apakah ada lembaga pelatihan lain yang belum? Kita tunggu dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya izin next ya Bapak Ibu semua. Nah, adapun Bapak Ibu semua, hal-hal baru ataupun kriteria produk di Indonesia Skills Week ini berfokus kepada pelatihan baik video on demand maupun online webinar, Bapak Ibu semua. Dan nantinya akan ada pengiriman voucher pelatihan yang langsung dan lebih cepat. Adapun PMO Kartu Prakerja akan mengirimkan ke email peserta tanpa harus menunggu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami dari PMO Kartu Prakerja memastikan keberjalanannya secara lancar dan smooth gitu ya. Dan yang ketiga, adapun produk pelatihan gratis yang beragam dengan jangka waktu penyelesaian pelatihan yang lebih lama, itu Bapak Ibu perlu di-note ada 2, yaitu pelatihan gratis dan pelatihan murah ya Bapak Ibu. Yaitu pelatihan untuk khusus ISW dan pelatihan gratis lamanya. Ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan slide sebelumnya, terjadi pengulangan untuk mengingatkan Bapak Ibu semua pembedanya ya. Saya izin next lagi. Nah, biasanya pertanyaan terbesar adalah gimana sih cara submission mitra ataupun calon mitra di Indonesia Skills Week?
Bapak Ibu bisa melihat ini dari yang mulainya warna hijau, selesainya di warna orange ya, Bapak Ibu semua. Jadi memang rekan-rekan sekalian, kurang lebih sama seperti flow-nya submission di prakerja untuk skema normal ya, Bapak Ibu non-ISW. Jadi Bapak Ibu mengisi form pengajuan lembaga pelatihan, lalu dari PMO akan melakukan verifikasi pengajuan lembaga pelatihan itu 1 kali 24 jam, Bapak Ibu. Jadi sangat cepat ya untuk ukuran skala program yang sebesar ini. Lalu PMO akan melakukan verifikasi atas pengajuan lembaga pelatihan juga selama 1 kali 24 jam. Dan selanjutnya Mitra melakukan pengecekan secara berkala hasil verifikasinya pada dashboard Mitra Indonesia Skills Week. Adapun mitra selanjutnya mengisi pengajuan pelatihan. Jadi ini kurang lebih Bapak Ibu yang sudah terpapar dengan cara submission di kartu prakerja skema normal, ini sama ya kurang lebih Bapak Ibu semua, bedanya tidak ada platform digital aja. Dan di sini Bapak Ibu pastikan bahwa jika Bapak Ibu mau submit lebih dari 1 pelatihan di Indonesia Skills Week, Bapak Ibu submitnya juga tidak hanya 1 form. 1 form untuk 1 pelatihan. Jadi kalau misalnya saya lembaga pelatihan kuning mau submit 3 pelatihan di ISW dengan 3 mode yang berbeda, yang satu gratis, satu 20.000, yang satu misalnya diskon 50%, judulnya beda semua, makanya saya harus nge-submit 3 form ya. Selanjutnya, hasil verifikasi pelatihan Bapak Ibu bisa juga lihat secara berkala di dashboardnya Mitra Indonesia Skills Week. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah jika status lembaga pelatihan atau pelatihannya tidak valid, berarti ada yang salah. Jangan salah Bapak Ibu semua, ini adalah training sebelum join di 2024, mungkin yang belum bergabung. Dan pastinya kami menawarkan proses perbaikan melalui mekanisme back and forth, komunikasi dan koordinasi yang akan dilakukan 2 arah antara lembaga pelatihan dan juga PIC dari PMO Prakerja. Oke, sampai sini mungkin saya mau tanya dulu kali ya sebelum lebih lanjut. Apakah Bapak Ibu semua tahu Indonesia Skills Week? Boleh di dalam di chat box. Saya mau ngukur aja apakah Indonesia Skills Week itu sebenarnya sudah berhasil gitu loh. Bapak Ibu semua selama ini menjangkau rekan-rekan lembaga pelatihan. Untuk yang sudah tahu boleh kalau kirim komennya di chat sudah tahu Indonesia Skills Week. Untuk yang belum tahu boleh komen juga belum tahu. Jadi saya tahu nih kinerja saya tuh sebenarnya sudah sejauh mana sih mempromosikan Indonesia Skills Week. Oke, baru 3 orang yang jawab, 4 orang. Oke, ada yang baru tahu hari ini ya. Oke, berarti saya kurang kerja nih, Bapak Ibu semua masih tahu ke rekan-rekan lembaga pelatihan. Oke, oh baru pada tahu ya. Oke, Bapak Ibu rajin-rajin buka website Prakerja ya, karena di situ ada infonya juga. Oke, banyakan yang belum tahu berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu semua, saya yakin rekan-rekan semua itu lagi berproses untuk menjadi mitra di 2024. Ini mungkin adalah baby steps ataupun langkah pertama untuk mengenal prosesnya kartu prakerja. Jadi saran saya Bapak Ibu semua coba join Indonesia Skills Week karena kan situ akan ada kurasinya, akan ada back and forth-nya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu belajar pelan-pelan jadi nanti pada saat 2024 langsung jadi mitranya prakerja. Oke, sip kalau gitu ternyata lebih banyak yang belum tahu dibanding tahu ya tentang Indonesia Skills Week. Oke. Saya izin lanjut ya Bapak Ibu semua. Oke, nah ini nih seperti yang tadi halnya kayak submission di prakerja skema normal, submission di Indonesia Skills Week pun juga akan ada link dan juga akan ada dashboardnya Bapak Ibu semua. Jadi form pengajuan lembaga pelatihan itu berbeda dengan pengajuan pelatihan. Mirip seperti kalau di skema normal, jadi akan ada 2 yang harus Bapak Ibu isi. Oke, 2. Jadi yang satu tentang LP-nya, yang satu tentang pelatihannya, Bapak Ibu semua. Dan lembaga pelatihan harus melakukan validasi terlebih dahulu, baru setelah itu baru bisa mengajukan pelatihan. Jadi kalau lembaga pelatihan Bapak Ibu semua belum divalidasi, Bapak Ibu belum bisa ya mengajukan pelatihan. Dan setiap satu lembaga wajib mensubmit minimal 1 pelatihan dengan kategori gratis di Indonesia Skills Week. Adapun kami juga mengirimkan deck ini nantinya dan itu akan ada link tautannya untuk Google Site-nya Indonesia Skills Week berisi tentang form lembaga pelatihan, panduan mitra sampai juga dengan dashboard pengajuan.
Nantinya, voucher pelatihan potongan harga ini juga dilampirkan saat pengajuan pelatihan ya Bapak Ibu. Dan untuk Indonesia Skills Week periode Oktober ini, voucher pelatihannya akan langsung diberikan oleh PMO kepada peserta Indonesia Skills Week. Oke, sampai sini suara saya masih... Oke, saya izin lanjut lagi ya, Bapak Ibu semua. Bentar, sebentar, saya izin. Oke, kita lanjutin ya, Bapak Ibu semua. Nah, adapun lanjutannya adalah ketentuan voucher pelatihan nih. Gimana sih caranya nanti calon peserta itu tahu voucher pelatihannya? Jadi, voucher pelatihan yang akan dikirimkan oleh PMO kepada peserta itu sudah ada potongan harganya dan berlaku hanya pada saat Indonesia Skills. Jadi mereka nggak akan bisa beli itu Bapak Ibu semua di luar periodenya. Dan pastinya voucher pelatihan tersebut disubmit bersamaan dengan pengajuan pelatihan ya. Di mana satu pelatihan itu minimal itu ada 1.000 voucher, Bapak Ibu semua. Ketentuan voucher pelatihan ini, kode vouchernya nanti harus unik, ada template-nya juga, Bapak Ibu semua, dan format file vouchernya semuanya adalah CSV. Oke? Di sini ada nggak tahu format file CSV? Karena saya nggak tahu sih sebenarnya Bapak Ibu. Pada tahukah format file CSV-nya kira-kira? Jadi kalau misalkan nanti kita bisa tambahkan lagi di dokumen penjelasan format file CSV itu apa. Oke, dari Star International Hotel, Mbak Lia seperti saya, baik nanti akan ditambahkan juga ya format file CSV itu gimana sih caranya. Saya izin lanjut ya rekan-rekan semua. Oke, untuk user journey prakerjanya di peserta di Indonesia Skills Week ini, nantinya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar, peserta yang telah memiliki akun prakerja itu akan mengunjungi website Indonesia Skills Week. Nantinya peserta tersebut dapat mencari dan atau memilih pelatihan yang diinginkan. Kalau mereka tertarik, peserta itu dapat langsung klik tombol dapatkan voucher pelatihan. Nanti akan ada pop-up Bapak Ibu kayak notifikasi aplikasi gitu untuk ngambil voucher pelatihannya. Mereka login dengan email yang terdaftar di prakerja lalu diverifikasi oleh sistem. Kalau berhasil, voucher akan langsung dikirimkan melalui email terdaftar dan kalau tidak berhasil, itu akan mengurangi lagi journey-nya. Ini kalau nanti Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan atau kebingungan, nanti kan akan dikirimkan dokumen FAQ ya, Bapak Ibu semua. Jadi silahkan dibaca di situ, ada penjelasannya juga dari tim kami sudah menyiapkan. Oke, sampai sini mungkin ada yang bingung dulu Bapak Ibu semua terkait dengan user journey peserta di Indonesia Skills Week. Boleh responnya di chat box. Mantap, berarti semuanya sudah siap menjadi mitra Indonesia Skills Week. Oke, saya izin lanjut ya rekan-rekan semua. Nah, ini kurang lebih gambaran user journey peserta Indonesia Skills Week. Bapak Ibu semua ini yang kami tadi bilang sebut dengan pop-up ya. Bapak Ibu nanti akan ada notifikasi voucher berhasil diambil. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk laporan. Pastinya yang namanya suatu program tidak afdol kalau tidak ada laporannya. Jadi nanti akan ada 2 laporan yang perlu dibuat oleh rekan-rekan semua, yaitu laporan redemption dan juga laporan penyelesaian ya Bapak Ibu semua. Di mana ketentuan laporan ini adalah periode pengumpulan laporan harus sesuai dengan kategori pelatihan. Yang kedua, template laporan itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Dan yang ketiga, laporan dalam bentuk live spreadsheet, Bapak Ibu semua. Satu file untuk satu lembaga pelatihan. Di sini saya mungkin nanya lagi juga, apakah Bapak Ibu ada yang mengalami kendala kalau menggunakan live spreadsheet? Atau apakah ada yang tidak tahu tentang live spreadsheet? Boleh coba di kolom chat, apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan live spreadsheet? Di sini nggak ada salah atau benar ya, rekan-rekan semua. Kita jadi cukup tahu aja nanti apa sih yang harus diantisipasi pada saat keberjalanan. Oke, kalau sepertinya udah bisa semua ya tentang live spreadsheet, itu Google Excel yang harus di-share ke orang-orang.
Sip, saya izin lanjut. Oke, dari Mbak Iriani, oke, sip. Kalau gitu nanti mungkin akan ada tambahan juga ya Mbak tentang gimana sih membuat live spreadsheet-nya atau cara mengaksesnya. Oke, nah ini yang penting banget nih sebagai Bapak Ibu adalah strategi komunikasi publik. Karena buat apa sih sebenarnya ikut Indonesia Skills Week gitu kan untuk lembaga pelatihan? Pastinya dari kami adalah adanya optimalisasi saluran media prakerja. Bayangkan Bapak Ibu semua, logo-logo lembaga pelatihan Bapak Ibu itu akan ditarget emailkan ke lebih dari 1.500.000 orang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek lagi memarketinginnya gitu kan. Untuk kenalan dengan marketnya prakerja, kami yang akan bantu melalui program Indonesia Skills Week. Adapun nantinya program Indonesia Skills Week beserta dengan mitra yang menyelenggarakan akan ditayangkan di sosial media prakerja baik itu Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn ataupun website kami, Bapak Ibu semua. Dan juga optimalisasi dukungan mitra Indonesia Skills Week baik itu lembaga pelatihan, digital platform, mitra pelatihan, job platform serta mitra lainnya itu semuanya akan disebarluaskan melalui jejaring dan juga koneksi dari prakerja. Pastinya kami akan aktif dan juga mendorong internal dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti Indonesia Skills Week dan menyebarluaskan kegiatan ini. Oke, saya izin lanjut. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ingat baik-baik bahwa ini adalah timeline kegiatan dari Indonesia Skills Week. Hari ini adalah tanggal 13 Oktober. Dengan ini kami juga akan membuka secara resmi pengajuan lembaga pelatihan dan juga pelatihan di Indonesia Skills Week. Adapun kegiatan Indonesia Skills Week itu akan dimulai di tanggal 24 Oktober. Pemilihan pelatihan, distribusi voucher, dan juga transaksi juga akan dilaksanakan dimulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 2 November. Dan nantinya info-info lain akan dikirimkan ataupun diberikan ke Bapak Ibu juga melalui WhatsApp group. Adapun Bapak Ibu yang harus diwanti-wanti nih paling bawah nih pengumpulan laporan redemption dan juga laporan penyelesaian. Oke, ini saya izin next lagi ya Bapak Ibu semua. Nah, ini slogannya sudah sangat nyata. Siapkan lembaga pelatihan Anda dari sekarang. Jadi Bapak Ibu silahkan dan silakan coba dan selamat bergabung di dalam Indonesia Skills Week. Bapak Ibu pastikan buka Google Sites-nya tentang Indonesia Skills Week. Baca panduan terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan cuma sekali, 2 kali baca panduannya. Lalu langkah selanjutnya jika memang Bapak Ibu tertarik untuk gabung ke Indonesia Skills Week, Bapak Ibu silahkan isi form lembaga pelatihan, lalu isi form pelatihan dan bergabung dalam grup WhatsApp Mitra Indonesia Skills Week. Publikasikan acara ini dan juga komunikasikan acara kegiatan Indonesia Skills Week di media yang Bapak Ibu miliki sebagai lembaga pelatihan. Ingat Bapak Ibu ada sekitar 1 jutaan lebih yang pastinya akan pertama kita targetkan terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan Bapak Ibu semua di Indonesia Skills Week. Jadi jangan ragu untuk bergabung di Indonesia Skills Week karena kami akan menyediakan treatment ataupun sosialisasi yang tepat guna untuk keberlangsungan Bapak Ibu semua beyond 2024. Oke. Dan ini adalah webinarnya di Indonesia Skills Week. Sebenarnya untuk terms and condition-nya itu silahkan dibaca karena too wordy sebenarnya kalau saya jabarkan di sini, dan harapannya nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan itu bisa bertanya di grup WhatsApp ataupun langsung reach out ke PMO Prakerja. Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Sudah seperti itu semua tentang Indonesia Skills Week, Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan langsung to the point-nya, siapa di sini yang mau bergabung sekarang juga? Itu dulu sih. Apakah ada yang langsung mau bergabung untuk persiapan? Ih, mantap banget nih Riau International College. Oke, siapa lagi? Baru 2 yang gabung. Kalau bergabung, saya doakan menjadi mitra kartu prakerja di skema normal 2024. Oke, jadi semakin banyak yang mau digabung. Mantap. Nanti rekan-rekan semua, saya mau minta tolong bantuannya Bapak Ibu mengisi link absensi ya rekan-rekannya. Jadi kami juga butuh mendata Bapak Ibu untuk nanti selanjutnya kami reach out atau kami hubungi untuk proses lebih lanjut terkait dengan Indonesia Skills Week. Oke. Absennya sudah saya masukkan, apakah bisa diakses?
Oke, sip. Kalau gitu Bapak Ibu nggak banyak-banyak sebenarnya informasi yang bisa saya sampaikan karena nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi, lebih seru lagi di grup WhatsApp tentang Indonesia Skills Week. Pastikan Bapak Ibu bersiap-siap dari sekarang gitu kan karena sampai dengan 19 Oktober kita buka pendaftarannya. Dokumen-dokumennya dicek dulu, nanti juga akan dikirimkan oleh kami beberapa informasi-informasi tambahan terkait Indonesia Skills Week. Link pendaftaran juga nanti akan dikirimkan ya rekan-rekan dari Riau International College. Mas Aksa juga sudah mengirimkan link chat WhatsApp untuk bergabung ke grup nih tampaknya. Sebentar saya cek. Oh iya betul, untuk langsung bergabung. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir, silahkan isi link absensi dan juga silahkan gabung ke grup WhatsApp Indonesia Skills Week. Besar harapan kami, Bapak Ibu semua menjadi mitra lembaga pelatihan Indonesia Skills Week dan nantinya di 2024 menjadi mitra lembaga pelatihan prakerja di skema normal. Oke, seperti itu semuanya. Sudah di penghujung hari, sepertinya sudah ada yang waktu Indonesia bagian timur sudah mulai jam maghrib. Jadi saya mau izin mengakhiri sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Mohon maaf kalau tadi temponya agak kecepatan karena saya ngejar maghrib di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita bisa segera bertemu di Indonesia Skills Week dan juga Bapak Ibu segera menjadi mitra baik di Indonesia Skills Week maupun di Prakerja Skema Normal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga infonya menjadi berkat dan juga berkah sama semuanya.